Nah, jadi kan kalau misalnya kakak cerita tadi, kakak udah dapat kawan baru, udah dapat training leadership-nya itu. Nah, jadi dari training leadership itu, fungsi untuk kehidupan sehari-hari itu apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Manu Semame. Hari ini saya ditemani dengan tamu perempuan, tamu siswa pertama kita. Yang kalau dari kemarin kita ngomong dengan petinggi-petinggi MAN, hari ini kita ngomong dengan siswa ya. Nah, jadi pasti semua udah pada tahu ya kalau Kak Icut ini baru balik dari Bogor sehabis mengikuti kegiatan MSLA. Nah, tapi mungkin masih banyak yang belum kenal ya dengan Kak Icut. Jadi perkenalkan dulu Kak Icut Ajriah Ahsaina. Halo Kak, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah baik. Jadi Kak Icut ini kan baru pulang dari Bogor nggak? Masih jet lag mungkin? Aman sih, soalnya kayak kegiatan di sana tuh fine-fine aja, nggak se-pressure itu. Mungkin Kayak karena kita tuh bisa santai-santai mungkin karena aja. semangat juga, mungkin nggak tersisa lagi rasa capeknya ya. Nah, jadi semua nih pasti kan udah tahu nih kalau kakak baru aja ikut kegiatan MSLA. Apalagi tadi pagi udah dipanggil ke depan. Nah, tapi pasti murid siswa-siswi MAN nih masih belum tahu MSLA tuh kegiatan yang gimana tuh Kak? Jadi MSLA tuh kepanjangannya tuh Madrasah Student Leadership Award. Jadi kayak emang satu kompetisi atau wadah yang disiapin sama Kemenak untuk kepengurusan OSIM. Berarti kita dilatih ini leadership Ya, training jiwa leadership gitu. kepemimpinan. Training leadershipnya itu udah yang ke Bogor kemarin pertama. Jadi kita tuh pertama kali tuh seleksi esai dulu, sama kayak bikin satu video gitu. Nah, jadi dari seleksi esai itu kalau kita lewat, kita tuh dapat training leadershipnya di Bogor kemarin yang sekitar di bulan 9 kalau nggak salah. Setelah itu kita bikin satu program rancangan aksi gitu, aksi kita untuk pengembangan gitu. Nah, kalau lewat itu baru nanti ada yang kemarin grand final dan final MSLA. Berarti yang kakak pergi sekitar bulan 9 kemarin itu masih tahap lomba ya, bukan Tahap trainingnya, lombanya tahap tuh training. lebih di yang kemarin, yang baru pulang ini. Nah, MSLA ini dia terbuka untuk umum nggak Kak? Atau mungkin dari Dia kelas 1, 2, 3 bisa ikut? 1, 2, 3 tapi terkhusus untuk siswa madrasah yang mau swasta ataupun negeri. Tapi berarti nggak ada cakupan cuma anak OSIS yang bisa ikut gitu, nggak gitu? Cuma untuk anak OSIS Oh, atau cuma OSIS. untuk anak OSIS. Berarti yang aktif berarti udah ada kegiatan gitu kita ya? So, baru kita bisa ikut MSLA ini. Memang kayak untuk kegiatannya itu dikhususkan untuk pengurus OSIS gitu. Kayak emang untuk mempersiapkan pemimpin masa depan gitu. Baik, berarti menurut kakak selama kakak di Bogor itu kan pasti udah banyak nih ilmu yang kakak terima, apalagi udah dapat training, udah ketemu kawan-kawan baru kan dari seluruh Indonesia ya, Yeah. emang nasional ya. Nah, menurut kakak pelajaran yang bisa kakak ambil selama MSLA di sana tuh apa aja? Jangan insecure. Kita tuh kan pasti kayak sebelum pergi tuh kayak ngerasa, aduh jumpa anak luar nih, apalah Gugup kita, gitu ya, kan beda apalah cara kita gitu ngomongnya kan. gitu. Tapi itu kalau kita ngerasa kita tuh rendah diri atau kita ngerasa insecure, orang lain nggak akan percaya. Jadi di sana tuh pas kami training tuh, kita tuh ada kayak pembagian kelompok dan kita tuh nentuin diri atau kita kayak emang harus cari relasi dan circle kan di sana. Nah, kalau kita nggak percaya nih sama diri kita, kayak kita insecure, diam, udah orang lain juga nggak percaya, orang lain juga sanksi mau ngajak kita join di timnya. Nah, jadi kita sebisa mungkin kita harus kayak So asik aja gitu. nggak so asik juga, kayak kita harus tunjukin kalau kita punya kemampuan, kita punya wawasan, emang kita punya. Jadi istilahnya ya harus sombong sampai sana. Kayak walaupun bisa dikit tapi kayak kita bisa nggak bisa tuh urusan belakang, tapi kita berani coba dulu. Jadi kayak mereka kayak lihat kita tuh menarik nih, terus jadi ada hubungan lebih intim kan. Terus nanti dari mereka juga kayak kita tuh diajak kenalan dari panitianya tuh, karena kayak penilaiannya tuh di training kemarin tuh walaupun cuma training tapi ada kayak penilaian gitu, kayak kita aktif nggak selama Kita seksinya. bersosialisasi sama orang itu juga Iya, dulu iya. ya berarti ya? Kayak pas kan dibagi kelompok tuh, kayak mana kita pas di kelompoknya, kayak mana manajemen organisasi kita, pas kita misalnya ada kayak pas kita jawab pertanyaan dari pematerinya, yang pematerinya tuh juga sebenarnya keren-keren banget. Kayak
misalnya pematerinya tuh ada staf kepresidenan, ada direktur KSKK yang pas pembukaan, terus ada juga kayak beliau tuh kalau nggak salah semacam duta besar gitu atau kayak punya master komunikasi gitulah, orang-orang yang memang public speakingnya tuh bagus. Kita belajar dari mereka dan kita share pengalaman kita, sampai mereka tuh ingat sama kita. Mungkin oh iya Icut ya gitu, jadi kayak ada satu rasa kebanggaan di diri kita juga gitu. Berarti selama di sana kita juga ada menampilkan sesuatu ya? Iya. Kalau di grand final kemarin ada. Kakak menampilkan apa selama di sana? Jadi ada namanya malam kreativitas. Jadi di malam kreativitas itu kita dibagi kelompok sama orang beda. Ini kalau kemarin kan pas training leadership itu kan cuma zona Sumatera kan. Kok ini tuh udah semua zona, udah ada dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, Maluku, segala macam. Nah, jadi kita tuh kayak dibagi semacam kelompok, yang satu kelompoknya itu 5 orang. Jadi waktu tuh kelompok saya tuh saya dari Aceh, ada juga yang dari Jawa Barat, 2 Dari orang. Aceh cuman kakak aja berarti? Ada yang satu lagi dari ada. Aceh Barat ya. Cuman beda kelompok. Satu lagi tuh ada dari Pontianak sama dari Sumatera Utara. Nah, jadi kan kami kayak harus tampilin satu hal yang menonjolkan dari daerah kami masing-masing. Terus kami inisiatif lah baca puisi pakai puisi bahasa daerah masing-masing gitu kan. Walaupun saya termasuk orang yang nggak bisa bahasa Aceh, tapi karena ikut lomba itu menampilkan aja gitu? enggak, tapi gara-gara ikut lomba itu kayak punya keinginan untuk belajar bahasa Aceh. Kayak mereka dengan bangga, misalnya ada yang dari Jawa tuh kan ada kayak logat Jawanya, mereka ya kayak fine aja, nggak ada kayak ngerasa. Jadi kita nggak perlu malu gitu ya, karena kan kita masih banyak yang malu kalau ngomong pakai bahasa Aceh. Iya, kayak kampungan gitu kan. Mereka enggak, bahkan kayak mereka ngajak kita nyanyi lagu Jawa, mereka ngajak kita nyanyi lagu daerah, kayak emang mereka tuh mampu jadi branding daerah mereka, dan itu jadi kayak kita juga belajar, kita kenalin. Waktu itu kakak ada bilang gini, iya di sekolahku tuh, oh iya Aceh itu Saman ya, iya Saman. Kalau perempuan tuh ada namanya Ratu Jaru. Nah di sekolah kami tuh mau bikin itu juga dengan 100 lebih penari gitu kan. Dia bilang wah keren banget, kayak mereka kayak jadi kayak pengen aja wah keren ya di Aceh. Terus kita juga ya jadi branding. Misalnya mereka tanya, mungkin kalau di kita tuh kan kalau pakai jilbab kayak gini tuh kan hal yang biasa, tapi mungkin di mereka tuh panjang kali juga kan. Kalau orang Aceh tuh panjang-panjang ya jilbabnya. Iya enggak sih, cuman maksudnya emang ini tuh biasa di situ gitu. Itulah kok misalnya di media sosial kan orang masih nganggap Aceh itu ini daerah yang dia ketat kali syariat agamanya. Iya, Padahal sebenarnya biasa aja kalau kita jalan itu biasa aja sebenarnya. Seru aja kayak bilang di Aceh tuh ada hukum cambuk ya, kanun cambuk kan itu gimana? Oh itu kayak bisa ada orang yang berzina gitu. Wah keren ya, ada kayak gitu bisa mereka ngomong gitu. Terus nanti mereka nanya lagi, gimana sih cara di Aceh tuh kalau misalnya mau pergi, oh di Aceh tuh ada, misalnya kayak kita mau ke pantai ada, mau ke yang pegunungan ada gitu. Jadi kayak mereka tertarik sama daerah kita gitu. Nah, jadi waktu MSLA ini kan pasti sebelum kakak bisa pergi ke Bogor kemarin kan ada tahap-tahapannya gitu. Cara ikut seleksinya ini gimana kak? Kalau seleksi tahap pertama itu kan seleksi esai. Jadi kita bikin satu esai, dan waktu itu fun fact aja, waktu pengalaman bikin esai itu tuh H-1. Jadi kayak bikin esai. Jadi sistem SKS ya? Iya, Tunggu semalam. Ya udahlah kalau ngeliat gitu kan. Tapi karena kayak judulnya tuh kan pemimpin ideal, waktu itu kakak bahas tentang woman leadership, pemimpin sadar kesetaraan gender. Gimana sih pemimpin dalam seorang perempuan sebagai seorang pemimpin gitu kan. Dan alhamdulillahnya lewat. Kita ikut tuh training leadershipnya, diajarin gimana cara presentasi, gimana cara itunya yang baik. Terus kan ada tuh pending sebulan, kita dalam 10 hari harus membuat satu program kerja. Nah program kerja kakak tuh waktu itu judulnya tuh Merenung Nanggro, meningkatkan eksistensi budaya lokal. Jadi kayak kita jelasin tentang kalau di Aceh, kakak bilang ada satu hari untuk kita hari bahasa Aceh kan, wali kota kita kan ada tuh netapin setiap hari Jumat. Nah jadi saya belum tahu ya. Oh ada itu ada. Berarti ditetapin hari Jumat itu kita ngomong bahasa Aceh gitu, untuk melestarikan budaya kita sendiri. Nah ini kan Amin nggak tahu nih kan, ada yang kayak gitu. Nah itulah tugas kita nih sebagai sebagai tulang punggung masa depan bangsa tuh, ikut berkontribusi dan bersinergi dalam program-program pemerintah. Nah jadi
kami bikin tuh, tapi waktu itu sampelnya itu di kelas kakak sama kelas 12-nya 2. Jadi memang di video pembelajaran itu pakai bahasa Aceh. Nah, pertama kan pasti tuh ada tuh orang kayak nanya, terus yang enggak dari Aceh, yang bukan suku Aceh itu gimana? Nah, mereka tuh juga ikut excited untuk belajar itu kayak Ya, karena orang pada ngomong gitu kan mereka ini juga ya, mau juga untuk beberapa orang yang kayak mungkin ngomongnya ada aksen Acehnya itu kental, kayak ngerasa malu. Kalau itu nggak ada malu lagi kayak, wah dia belajar bahasa Aceh gitu aja. Terus satu lagi tuh kayak budaya kesenian lokal, makanan daerah yang memang sebenarnya kita tuh harus lestari ini tuh, karena kalau bukan kita tuh di masa depan diprediksi itu tuh udah nggak ada. Jadi kayak kakak termasuk orang yang nggak bisa bahasa Aceh. Berarti kalau punya keturunan di masa depan itu pasti tidak akan bisa berbahasa Aceh. Nah berarti kan bahasa akan tutur, termasuk juga dengan budaya lain. Misalnya kayak kita ada lanut, siri gitu. Itu kan nggak ada lagi tuh ya, nggak pernah dengar lagi kan. Iya. Nah gitu. itu tuh hilang dan sebenarnya harusnya nggak boleh karena itu tuh identitas bangsa. Itu program kerjanya. Dan alhamdulillah program kerjanya juga lewat waktu itu. Lewat di itu pengumumannya tuh agak mepet sih. Pengumumannya tuh di hari Sabtu pagi-pagi itu di chat sama kawan yang MSLA zona 1 kemarin. Cid alhamdulillah selamat ya lewat. Pengumumannya yang waktu kakak ikut Parja kemarin ya, yang di ruangan itu. Itu yang zona itu yang seleksi tahap 1 kan. Oh, ada tahap ini 2 lagi. seleksi tahap 2. Pengumuman kan tuh kayak Cik selamat ya. Pertama kayak nggak yakin karena kalau untuk tahap 2 ini tuh seleksinya itu udah Lebih seleksi ketat. nasional, bukan lagi per zona lagi, emang udah per rankingan gitu kan. Nggak yakin. Tapi alhamdulillah lewat, dikabarin sama kawan. Pas cek itu lagi gosok baju mau pergi sekolah, pas cek alhamdulillah ada nama. Tapi bayangin bisa nih hari Sabtu, hari Selasanya tuh udah kegiatan, jadi di hari Senin malam itu udah harus berangkat. Dengan kayak aduh pusing. Jadi persiapannya ini ya, ketar-ketir juga. Iya, ketar-ketir juga. Cuman alhamdulillah lancar. Sampai sana tuh kayak iya betul, dibawa santai aja, ketemu sama mereka, terus kayak tahu tentang daerah mereka tuh kayak seru aja di sana. Nggak ada kayak ngerasa tertekan gitu. Karena ketemu kawan baru kan kita pasti ini semangat, mau kalian nih kayak mana sih budayanya gitu. Iya, terus mereka kayak kepo sampai ada di malam nominasi kan. Kami ada pemilihan nominasi. Jadi ada peserta terfavoritnya itu yang juara 1 MSLA-nya. Dia dari Bogor. Terus ada namanya tuh peserta paling bersahabat. Padahal nggak pressure, tapi kebaca nama tuh kayak wow, keren juga. Kayak nggak nyangka sebenarnya, kayak wow gitu. Kalau misalnya dari pengalaman kami sendiri ya, maksudnya cara kita gimana ya, sering bicara sama orang tuh kayaknya penting lah. Jadi waktu belum lama ini kami ada ikut tes dinamika kelompok. Jadi kan kita secara langsung harus bersosialisasi gimana nih caranya supaya kita bisa mudah ngomong sama orang tuh gimana. So asik itu nggak apa-apa, yang penting gimana ya kita bisa mulai gitu pertama ngomong sama dia gitu. Kalau dari kakak sih, biar kayak cara ngomong sama orang tuh gimana, kita tuh harus punya kita tuh ngomong tuh kan, kita tanya gitu, suka tentang ini, terus kita punya satu interest yang sama gitu. Jadi bisa lanjut omongannya. Itulah kayak kita baca banyak buku tuh, misalnya penting tuh sekalipun buku yang dibaca tuh kayak pet atau buku-buku yang misalnya kayak biasa aja, itu bisa jadi topik nanti kayak kita ngomong sama orang lain tuh bisa dari ngomong yang sekedar cuma basa-basi bisa jadi lebih lama gitu. Nah jadi kan kalau misalnya kakak cerita tadi, kakak udah dapat kawan baru, udah dapat training leadershipnya itu. Nah jadi dari training leadership itu fungsi untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Jadi kalau kegiatan ini tuh ditujuin untuk kita tuh jadi yaitu kalau masa depan bangsa gitu kan, membangun masa depan bangsa. Jadi ada namanya duta siswa madrasah. Jadi kayak udah di grand final tuh di setiap daerah tuh ada yang kayak cuma 2 orang gitu kan. Dari Aceh kan ada 2 orang. Maksudnya kayak kita dari ilmu yang kita dapat kita share lagi ke itu, terus untuk nanti kuliah tuh jadi bekal juga. Itu jadi kayak batu loncatan kegiatan ini. Gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari ya. Banyak kali. Banyak kali. Iya. Berarti kakak bisa nih kasih apa tuh untuk mungkin adik-adik kelas kakak nanti mungkin ada training juga gitu. Tahun depan pasti MSLA itu dibuka lagi.
kalian harus ikut. Itu biasanya satu sekolah tuh cuma yang bisa ikut kan 2 orang. Nah itu yang nanti mungkin yang akan ikut ke pengurusan OSIS ke depannya itu kalian harus ikut. Mungkin kalau di kakak baru bisa di tahap grade mungkin kalian bisa jadi juara 1, juara 2 atau juara 3. Tapi itu tadi ya persyaratannya harus anggota OSIS Iya, atau OSIS. untuk mau ikut MSDLA ini. Terus gimana setelah pengalaman kakak ini pulang nih, ada rasa gimana ya, mau balik lagi gitu? Pasti kayak ya seru, soalnya kayak bisa jalan-jalan gratis, nggak pernah kebayang dalam 1 tahun yang sama tuh bisa keluar kota 2 kali dalam waktu yang dekat juga ya. Intinya tuh gini, kita tuh jangan pernah berhenti, jangan pernah ngerasa ketika kita gagal tuh kita tuh nggak bisa, dan itu tuh rugi. Karena nggak, kalau mungkin kan orang lihat kayak wah keren gitu, tapi itu nggak yang kayak sekali dapat langsung jadi gitu. Itu pasti butuhin pengalaman. Kayak kakak tuh beberapa di kelas 3, kelas 1, kelas 2 tuh ngapain aja pasti kan gitu. Dari kelas 1 kayak nyoba Maires tuh kayak ajang penelitian tapi yang dibuat sama Kemenang, terus nyoba ada juga KSN ya, KSN ke dunia, terus nyoba Maires tuh 3 kali dan 3 kali gagal, nyoba banyak lomba tuh gagal terus. Kalau kita nyerah itu kita kakak mungkin gak akan ngerasain MSLA sekarang, tapi itu jadi bekal, kita punya pengalaman, kita ketemu nanti sama orang yang mereka tuh juara MTQ nasional, juara KSN fisika, kayak maksudnya mereka tuh keren itu, dan kita belajar itu dari orang, dan kita ketemu orang keren secara tidak langsung kita juga bisa menjadi seperti mereka gitu. Nah sebenarnya kegagalan itu sebenarnya ini ya sebagai batu langkah untuk kesuksesan kita di masa nanti gitu, karena kita udah dapat pengalamannya. Karena nggak pernah kebayang kan kayak bisa keluar kota, nggak pernah kebayang bisa masuk ke Serambi News, terus ada juga hadiah yang kira kita bahas kan. Mungkin orang tuh termotivasi kalau kebayang hadiahnya. Tapi hadiahnya tuh betul-betul nggak yang kayak di pikiran kita gitu, kayak nggak nyangka bisa dapat itu. Mungkin kalau hadiah uang pembinaannya itu kan kayak ya udah sekitar 2 juta kan, jadi lumayan banyak. Pasti kalau orang mikir itu sekedar, tapi kayak dapetin itu dengan hasil kerja keras kita sendiri itu beda. Terus ada juga karya kita dibukuin, kita punya karya buku sendiri, kita punya istilahnya tuh kayak kita punya loh, sekarang kita udah punya karya sendiri. Terus satu lagi kayak ada jalur untuk masuk UIN se-Indonesia, jadi itu juga alhamdulillah kan ya. Nah nggak terasa nih Kak Ica, kita udah di penghujung acara, udah 17 menit kita bicara tadi, emang nggak terasa sama sekali, mungkin seru ya. Jadi sebelum kita tutup nih sesi acara hari ini, kakak ada nggak motivasi untuk para siswiman mungkin supaya siswa-siswiman tuh lebih berani mengeksplor diri mereka untuk ikut lomba gitu? Pertama, saya bukan motivator, mungkin motivasi ini bukan motivasi, tapi ini tuh jadi satu pegangan untuk kita semua. Apapun gender kamu, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, berasal dari keluarga seperti apa, jangan pernah merasa kalau kamu itu nggak mampu karena kondisi kamu. Tapi berusahalah, sekalipun kamu gagal berkali-kali, tapi kamu akan dapetin emas kamu pada akhirnya. Karena you can do everything because your life is your responsibility, bukan tanggung jawab orang lain. Berarti itu tadi ya kata-kata terakhir dari Kak Icur, kata-kata motivasi yang ini ya, supaya kita tuh jangan takut akan kegagalan ya. Nah jadi saya tutup untuk podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.